Hal apa yang abang pelajari sampai di Jakarta yang paling mengubah hidup lah? Sebenarnya untuk saat ini hidup pun belum berubah. Belum ada perubahan. Belum ada ya? Masih pondok. Jangan lupa ya, subscribe, YouTube, Ayam Dalam, Oke. Ada tulangnya. A day in my life. Jadi hari ini kita mau jalan-jalan dulu around Samosir, dan kita kebetulan jalan-jalan mau keliling. Yang nggak bisa dibilang keliling sih, karena kita hanya mau melakukan perjalanan ke suatu tempat yang ada di pinggiran Danau Toba, dan kita melakukan perjalanan itu yang ada kapal kecil karena kita nyebrang danau, yaitu Danau Toba, dan kita untuk tujuan ke tempat yang mau kita tuju itu adalah naik kapal ini. Biasanya ini kita sewa per harinya, per hari, jadi dia hitungannya per hari guys. Jadi buat family quality time itu bagus banget sih. Oke guys, jadi kita mulai jalan-jalan, startnya dari Samosir Villas yang ada di Tuk-Tuk Samosir. So go. Jadi guys, karena memang ini acaranya keluarga, jadi kita di satu kapal ini hanya ada kita keluarga semua, satu keluarga, nggak ada orang lain selain kita punya keluarga itu. Jadi yap, kita startnya dari jam 9 lewat, dan kita menuju ke tempat yang mau kita tuju itu, yaitu cuman sebenarnya nggak happening banget sih di daerah Samosir, karena memang karena memang saya orang Samosir, jadi udah hampir beberapa kali kesini karena ini momennya momen keluarga, jadi saya mau push. Iya, katanya mama. Oke, jadi guys, jadi kita meninggalkan Tuk-Tuk dulu, melakukan keliling Samosir. Nah, kita nggak tahu tujuannya. Mungkin tujuan pertama ini kita ke air terjun Situmurun, Samosir. Itu Tomok itu Samosir. Udah ada Parjolo itu oleh. Ayo terjun Parjolo. Oke. Jadi biar bisa agak bebas dan sedikit lebih private, karena memang cuman kita yang ada di kapal ini, jadi kita bebas untuk melakukan apa aja, tapi tetap perhatikan dimanapun kita berada, lakukan tetap sopan santun, karena ini memang Indonesia memang masih rentan dengan daerah adat istiadat. Jadi yap.
Merzoke. Nah guys, karena memang ini kapal udah disewa, jadi kita juga terkhusus buat, karena kita nanti makan siangnya pasti di dalam kapal ini dan di tengah Danau Toba. Jadi kita biasanya kalau kita sewa kapal itu biasanya dengan harga yang sudah, sebenarnya sih buat kita yang tinggal di kampung dengan penghasilan rata-rata nggak memadai. Tapi karena memang ini acara memang sekali seumur hidup kali kayak gini ya, jadi makanan pun kita tergantung. Kalau kita mau nyewa kapal itu sebenarnya ada yang enggak, ada yang iya, tapi karena ini ya kita disediain makanan dengan harga yang kita tentukan. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini udah menuju perjalanan ke air terjun Situmurun yang ada di pinggiran Danau Toba. Jadi kalau kira-kira dari tuk-tuk itu dari Samosir ke air terjun Situmurun itu kira-kira melakukan perjalanan itu 1 jam kurang lebih, tergantung kecepatan kapalnya ya. Dan saat ini ombaknya tenang, setenang hatiku. Oh. Oke guys, jadi biasanya kalau kita nyewa kapal itu seharian itu yang ada spot-spot yang ada di pinggiran Danau Toba itu air terjun Situmurun, ada kuburan tua Raja Sidaputar di Yang Ade Tomo, Batu Kursi, Batu Gantung, dan yang pasti antar jemput dari Hotel Parapat Samosir ke balik lagi, kira-kira seperti itu. Dan tolong buat rekan-rekan yang ingin melakukan perjalanan di pinggiran Danau Toba, kebersihan itu adalah paling utama. Jangan buang sampah di dalam danau. Biasanya karena di kapal, kalau di suatu kapal nggak ada disediain tong sampah, tolong ditegur. Dan kalau memang bisa tolong ditegur orang kapal, orang kapalnya biar sediain tukang sampah, karena kita nggak mungkin buang sampah ke danaunya. Kira-kira seperti itu. Anyway guys, jadi kalau kalian melihat kalau kalian ke Danau Toba dan melihat rumah-rumah seperti ini, jangan kalian anggap itu adalah rumah penduduk atau rumah orang yang tinggal di situ. Ini adalah ikan kerapung atau biasanya yang disebut dengan keramba gitu. Jadi salah satu penghasilan yang ada di sekitaran Danau Toba. Jadi itu di dalamnya itu semuanya ikan jair. Ada juga ikan emas, tapi lebih sering ikan mujair gitu. Nanti ikan mujair ini yang diasinin, ada yang pengen terserah orang yang mau ngolahnya seperti apa. Nah, di sini air terjun Situmurunnya udah mulai kelihatan. Kira-kira 5-10 menit lagi kita udah sampai di sana. Oke guys, jadi kita sudah sampai. Dadah. Taruh 1.000 kita. Karena aku taruh 1.000. Pokoknya taruh 1.000.
Aha. Hera de kamera na mas budi mang ni. Asal tulisan nyo. Nyadoy san. Ayan nun. Gula, ba? Hadi may mamut sana ne. Sana ko teri dero. Roilda. Hamu masuk hamu nak ter. Kaya po ito, Pi. Ngabe. Kan dulu kan? Dulu bang. Ini makan orang sih. Dogi gila lah. Udah mau bilang lagi. Ada ini. Tayo. Cium. Chào, con đi ra đây. À, tanah harum sih selalu. Juga malam sih nanya jadi hata juga berhata masuk. Ganggu negara matu, na labung mah. Kau lagi beri sono nih. Saksa kami baru tempangan itu kan ada memang. Bela akal lo, mabamek lo kung bela. Sapin wae? Ya, hari. Udah nukon na wine si Manggay. Oke, mungkin sedikit perkenalkan dengan kami ya. Saya dengan Ratno Lidulto, founder Ekoglas Malumbu. Di sini dalam pertanian organik. Kita sebagai petani juga nelayan. Jadi apa yang ada yang kita nikmati di sini semua hasil dari kebun. Ya, kita coba untuk menjadi satu destinasi pariwisata tapi dengan apa yang ada dari kebun. Jadi di sini kita coba tidak membeli apapun. Di sini yang satu-satunya kita harus beli itu adalah garam. Itu pun karena garam tidak ada di sini laut ya. Kita coba. Jadi inilah yang kita coba di sini karena kita di Indonesia rata-rata petani, tapi jarang kita untuk memberikan hasil pertanian kita untuk tamu. Hasil pertanian itu juga kita bisa kreasi, bukan hanya dikasih contoh pisang-pisang saja, tapi bisa mengkreasi menjadi produk. Ya, jadi ini dari kemiri, boleh cobain kemirinya, dicoba dulu supaya tahu diapain kemirinya gitu. Iya. Ya kalau bisa nggak pernah dicobain ngapain ke sini gitu loh. Harus tahu kenapa kita ke sini. Ya. Kenapa harus ke sini? Karena semua hasil dari kebun kita. Ini kita bikin minyak kemiri, ada roti kemiri, ada juga minyaknya. Ini ampas kemiri. Minyaknya kita buatkan untuk rambut, untuk hand body, untuk muka, semua untuk kulit ya. Ampasnya kita kasih roti menjadi cinnamon roll. Nanti sedimennya kita ambil minyaknya itu nanti langsung enak. Kita buatkan untuk krim.
ya untuk krim kemiri gitu loh. Untuk jadi kita nggak usah pakai sabun. Kita boleh untuk membersihkan kulit kita itu tetap bagus, tapi dia tidak harus pakai sabun. Gitu. Kalau dilihatnya juga boleh. Ini white mangga, ini hasil dari kebun. Di sini sampai ke zero waste. Ya, ini boleh cobain dulu. Kita kasih sedikit karena belum tentu suka. Ada yang terlalu manis, ini agak masih manis ya. Ada yang dry. Kita kasih dikit-dikit dulu untuk uji tes dulu. Nanti kalau mau yang lebih kuat juga masih ada sampai 55%. Ini masih 25% ya. Ini seperti perjamuan kudus. Ya, makanya dikasih dulu sedikit gitu. Ininya langsung bawa yang lain. Nah itu bisa pegang dulu untuk gelasnya, nanti kita kasih yang berbeda rasa. Siapa yang udah habis untuk ininya langsung kita kasih yang kedua. Ini juga masih ada manis tapi lebih strong taste, ya lebih strong taste. Kalau suka boleh bilang ya, kalau misalnya yang mana yang suka nanti boleh. Ini kan yang sudah selesai dulu. Kita kasih dikit-dikit karena masih banyak, mungkin ada 10-15 macam. Jadi nanti nggak bisa kalau langsung diminum keseluruhan tidak bisa untuk ngetes yang lain. Kalau nanti suka yang mana boleh, ambil satu gelas juga, satu ini juga boleh. Nah, yang sudah aja, yang sudah aja. Di sini juga kita ada banyak teh ya. Kalau selama ini kita tahu ada teh itu hanya teh black tea. Di sini ada green tea. Jadi semua dari daun-daunan, semua daun-daun yang ada sekeliling ini bisa jadi teh. Ada teh daun sirsak, teh rosella, teh kenikir, teh dari bahkan dari kalau pernah lihat ini bahasa Bataknya mungkin apa ya? Ateluhu atau apa enggak? Lupa saya. Dia juga semua daun-daunan yang ada boleh kita buatkan teh. Jadi kalau ada tamu kita, nggak usah kita harus pergi ke pasar dulu baru kasih teh ya. Kadang-kadang ada banyak tamu kita datang ke rumah, nggak ada makanan apapun di rumah. Padahal di sekeliling rumah kita ada banyak. Itu yang kita coba di sini. Apa yang ada di ladang, apa yang ada di ladang. Jadi tidak ada. Kalau datang tamu harus datang dulu ke Onan atau pergi dulu cari ke warung. Tidak. Apa yang ada di sekelilingmu itulah yang kita kasih. Kita petani. Tapi kenapa harus mau beli? Ya, juga kalau ada tamu-tamu boleh kita kasih labu kan dimasak, bisa talas, tidak harus nasi. Ya, kalau makan nasi 3 kali sehari itu banyak gulanya. Jadi kalau kita di sini kita coba mau makan hal yang lain, bukan harus nasi. Ya, tapi bisa ada ikan, bisa ada sayur-sayuran. Itu yang kita coba. Nah di sini kita lebih ke zero waste untuk pertanian organik. Itu saja mungkin sekilas tentang kami di Ekobilis Limalomu. Selamat datang di sini, Horas. Alkoholnya Semua dari dia boleh membuat jadi wine. Mangga juga. Mangga brandy. Ini seperti perjamuan kudus. Ini semua dari mangga. Itu juga mangga toba yang sudah terbuang. Mangga-mangga yang tidak bisa dijual lagi itu diolah menjadi Langsung ke labelnya aja. wine. Semakin dia waste semakin mahal. Jadi di bawah labelnya ada waste-nya alkoholnya. wine, Kalau ini sampahnya wine itu kita destilasi lagi menjadi brandy. Tapi kalau yang Semakin pertama dia yang kedua tadi ada waste-nya yang semakin 150, mahal. Kalau wine itu masih Atau antara mau cobain 100 ada sampai yang buat peminum khususnya. 500.000. Kalau brandy itu sudah di atas 500.000 satu botol. Oh ini ya. Itu untuk ini. Jadi dia semakin sampahnya semakin dia mahal. Itu yang kita olah di sini. Di sini kita makanya di sini lebih ke edukasi tentang pertanian. Kalau bapak ibu adalah petani, tapi mungkin bukan petani ya. Kalau petani itu inilah dia untuk. Kalau ini tadi dari apa ini? untuk
Oh, pokat. Lebih ke edukasinya. Kok hambar rasanya? Lebih ke edukasi tentang pertaniannya. Jadi kita pakai tidak gula. hanya menjual kemirin itu dijual kemirin saja tidak. Berarti ini Dari ini kemirin 1 kilo alpukatnya kalau doang. 8.000 atau 10.000 kita bisa menjadi 100.000 atau 200.000 1 kilonya dari 1 kilo kemirin. Tanahnya pokat Itu yang di sini. Baik mangga. Mangga mungkin antara 5.000 10.000 1 kilo. Dan kita olah bisa sampai 1 juta 1 kilo. Tangan manis satu ngotik. Itu kita di sini untuk edukasi tentang pertanian. Kenapa ke sini? Karena di sini ini Las, ambilkan dulu, tunggu dulu. Sebentar. Las, Ma. Ambilkan Las. dulu gelasnya. Nah, orang pakai nak ini kan nih. Las. Ya, nak kan ini kan. Ya, adon. Anak kan ini kan. Herasa si daw. 20.000 saya ada. Mau bodel lang no. Sige bro. Laki. Laki maban. Tolak. Ito. Lufa lagi. Iya. Dari bumbu-bumbu. Dari bumbu-bumbu dari mango wine, pineapple wine, mango liqueur, amaretto, suka. Jadi kemiri. Sama toge. Dua, saudara-saudara toge lah. Dia apa? Apa? Anda punya lagi. Kapal itu kapal. Stop lawakan. Masalahnya hujan. Bodinya ini dari mangga. Ini kalau rumah. Pokoknya berbagai macam asam manis mango. Tapi lebih banyak produk dari mangga ya. Mungkin. Makanya ditinggalkannya empat di situ kan. Mungkin lagi.